Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan sebuah video yang beredar di masyarakat di mana ada sesosok pemuda yang begitu tega menghajar bagian kepala, perut, dan juga tubuh dari seorang pria yang ternyata diketahui pria ini termasuk dalam kategori anak-anak karena usianya masih di bawah 18 tahun. Dengan posisi dia sedang push up, kemudian Mario Dandisatrio ini seorang pemuda anak dari seorang pejabat pajak di Indonesia, tepatnya di kantornya Jakarta Selatan, itu menendang bagian kepala, perut, kemudian juga bagian belakang, dan ini videonya sudah beredar kemana-mana dan aku juga sudah menyaksikan. Dan ternyata korban yang berusia 17 tahun ini pun sampai sekarang masih belum tersadarkan diri. Ini sangat mengerikan. Karena apa? Yang menjadi efek dari perbuatan Mario Dandisatrio ini tidak hanya untuk dirinya saja. Ada temannya yang merekam video tersebut. Ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yang berinisial S. Tidak hanya Mario dan juga temannya yang merekam tersebut, kemungkinan besar ayahnya yang kemungkinan ini akan menjadi salah satu orang yang dicurigai menerima berbagai macam hal ilegal yang berhubungan dengan uang. Karena apa? Dengan kekayaan total yang dimiliki ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, total kekayaannya, kalau aku cek di sini adalah sekitar 56 miliar rupiah. 56 miliar rupiah itu adalah uang yang banyak banget, teman-teman. Jadi kita nggak heran kenapa kok anaknya bisa sebegitu hedon sekali dalam menunjukkan kehidupannya di sosial media, yang sekarang sosial media sudah tidak ada lagi. Yang paling tidak ada 3 kendaraan ya. Bagian pertama itu adalah mengenai mobil. Ini mobilnya adalah aku cek Jeep Rubicon. Kalau aku cek harganya itu sekitar 1,7 miliar. Wow, itu banyak banget itu. Dan yang menyedihkan lagi, platnya apakah ini palsu atau tidak sedang dilakukan klarifikasi, dan apakah ini juga membayar pajak atau tidak, ini menjadi salah satu hal yang bertolak belakang dengan pekerjaan ayahnya. Sekarang kan Kementerian Pajak gitu kan ya, bukan kementerian lah ya, Kementerian Keuangan ya, selalu menggencarkan masyarakat untuk membayar pajak begitu, pajak penghasilan yang beberapa waktu lalu sempat heboh begitu. Tetapi kok ada dugaan di sini bahwa pejabat pajaknya pun tidak mau ngebayar pajak, dan kita takut gitu kan ya, apa jangan-jangan uang pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat itu nggak 100% terserap untuk memajukan ekonomi Indonesia gitu, infrastruktur dan sebagainya. Malah sebagian besar dilakukan oknum-oknum mengambil uang-uang tersebut korupsi. Itu yang menjadi alasan aku melihat bahwa Ibu Sri Mulyani langsung tegas memberikan statement bahwa untuk saat ini Rafael Alun Trisambodo itu diberhentikan dari jabatannya. Tetapi tidak usah khawatir karena dari yang bersangkutan sendiri pun tidak perlu diberhentikan, tapi dia sudah langsung mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Oke, kita akan bahas lebih dalam mengenai hal tersebut, tapi sebelum kita menuju lebih dalam, kronologinya seperti apa? Ini adalah kronologi berdasarkan keterangan Kombes Ade Ari Syam Indradi, Kapolres Metro Jakarta Selatan. Jadi MDS ini atau Mario Dandisatrio mendapat info dari temannya, saudari APA, bahwa saksi AG mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Nah, AG ini kayaknya adalah pacarnya si Dandi ya, dan termasuk masih anak-anak karena di bawah 18 tahun. Tapi 17 tahun tuh zaman sekarang bagi aku udah berbeda ya, kayaknya undang-undang mengenai umur itu juga harus mulai direvisi begitu, karena kita be realistik aja ya. Anak 17 tahun zaman sekarang tuh berbeda sama anak 17 tahun 10 tahun yang lalu. Dan itu kan juga mengenai undang-undang anak-anak itu kan kategori anak-anak itu juga kan dari pengertian yang lama juga ya. Aku hanya ide aja. Harus dilakukan ditilik ulang lah seperti apa kategori anak-anak. Kemudian bahwa dikatakan bahwa MDS itu mengkonfirmasi ke AG
bahwa apakah benar dia telah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari korban. Yang korban juga adalah usianya masih di bawah usia orang dewasa karena baru sekitar 17 tahun dan sampai sekarang dia pun masih belum tersadarkan diri, teman-teman. Sampai aku buat berita video ini. Kemudian di 20 Februari 2023 MDS menghubungi S dan tanya kenapa. Terus si S-nya bilang gini, gue kalau jadi lo pukulin aja, itu parah Den gitu. Wah, ini kompor nih. Oke, makanya dia menjadi tersangka juga gitu. Lanjut, terus mereka bergerak ke daerah Uju Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Terus dia nanya nih, ada komunikasi, Den, ntar gue ngapain? Si MDS-nya bilang, ntar lo videoin aja. Ya sudah, mana HP lo? Nih HP gue. Nah, sampai di sebuah rumah di tempat korban sedang bermain saat itu, korban inisialnya D, dia ini ketemu langsung dan langsung disuruh push up 50 kali. Dan korbannya mengikuti. Aku lihat sih secara mental korban ini juga mungkin ketakutan ya. Karena yang lawannya tuh ada lebih dari satu orang. Kemudian juga badannya lebih gede, lebih dewasa. Ya udah di atas 20 tahun deh kalau nggak salah si MDS ini. Dan korban cuman kuat 20 kali. Terus ini aku ngeliat videonya tuh beredar di mana-mana teman-teman. Pada saat, aku makanya heran loh, kenapa nih si korban ini di bawah aja tidak melakukan perlawanan dan memang masih kecil banget kan ya. Ya kelihatan banget lah masih ABG gitu. Si korban ini terus di bawah aja, terus dia cuma megangin perut, kepala. Dan video yang beredar itu si MDS itu dengan tegas, dengan lantang, sambil kata-kata kotor juga dikeluarkan, dia itu menendang kepalanya korban. Ya, berkali-kali. Terus kepalanya ditendang, habis itu diinjek-injek. Habis diinjek-injek, perutnya dihajar. Dan juga dipukul kepalanya itu pada saat lagi push up. Ini kan aneh ya, maksudnya udah melakukan hal seperti itu direkam juga disebarkan, kan ini orang bener-bener bengis banget ya. Padahal ngelihat dari backgroundnya, dia masih mahasiswa, keluarga berada. Gak heran, aku setuju sekali sama universitas yang sudah memberikan press release bahwa MDS ini sudah secara resmi dikeluarkan dari kampusnya agar memberikan efek jera. Pada saat MDS ditampilkan ke media massa saat press conference, bahasa tubuhnya memang menunjukkan dia ini kesel, tapi dia juga terlihat masih sangat emosional dan ego, tidak ada rasa penyesalan kayaknya. Berbeda dengan tersangka S yang juga ditunjukkan, yang tersangka kedua juga, itu kan dia cuma nunduk aja. Bahkan wartawan bilang, woi, angkat dagunya, woi, sok jagoan. Biasalah beberapa wartawan juga mengeluarkan kata-kata yang provokatif, tapi tetap aja tersangka S itu cuma nunduk doang. Berbeda dengan si MDS yang dari awal muncul di media massa, dia dengan tegap, wah, lehernya menunjukkan bahwa kesannya kayak saya nggak takut begitu. Well, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi bagi perempuannya yang dibela oleh MDS ini kayaknya bangga banget. Wah, gue ngerasa seneng banget nih. Cowok gue ngebela gue dan sebagainya. Tapi gini deh, buat anak-anak, ya ini hukuman penjaranya kalau aku cek ya, buat MDS ini, apa ya hukumannya itu bisa 7 tahun penjara loh teman-teman. Tapi kan di Indonesia kalian tahu sendiri lah ya. Ya, banyak remisi kan. Kalau 7 tahun penjara, ada remisi ini dan itu, bisa nggak sih tanpa ada remisi? Kalau sudah ada remisi, paling 2 tahun, 3 tahun juga udah kelar kan kayaknya. Ini ada pasal 351 KUHP yang aku analisa di sini. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, tapi kalau untuk dia ini, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Kalau perbuatannya sampai parah banget, yang korbannya bisa 5 tahun. Wah, jadi nggak 7 tahun, 5 tahun gitu. Kalau meninggal korbannya baru, itu adalah 7 tahun. Ya, terlalu ringan ya. Belum dipotong dengan remisi, bisa banyak banget. Apalagi ditambah kalau ada surat kelakuan baik dari kalapasnya, itu juga banyak mendapatkan keuntungan begitu. Terus kalau dari ayahnya mengundurkan diri, apakah itu cukup menjawab semuanya? Menurut aku tentu enggak ya. Kalau dari Ibu Menteri, Bu Sri Mulyani yang sudah mengeluarkan keputusan tersebut memberhentikan, aku sih melihatnya ya ada positif dan juga ada skeptisnya. Positifnya adalah bagus, langsung ditindak karena dinilai melanggar kode etik dan sebagainya. Tetapi takutnya langkah yang diambil sama Ibu Sri Mulyani ini adalah cara beliau agar
tidak ketahuan nih ada oknum-oknum pejabat lainnya yang lebih parah dibandingkan ayahnya MDS ini. Kasihan juga sih, kan kita nggak bisa menuduh juga ya, tapi masih dugaan. Tapi kalau kita lihat deh, gajinya sebenarnya berapa sih, Anjas? Laporan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Itu kan totalnya 56 miliar sekian ya total. Dan paling banyak adalah di tanah dan bangunan, sekitar hampir 52 miliar rupiah. Alat transportasi dan mesin 425 juta, harta bergerak lainnya 420 juta, surat berharga sejenis saham atau reksadana dan sebagainya itu 1,5 miliar sekian, dan setara kas 1 miliar 345 sekian, harta lainnya 419. Gaji golongannya, kalau aku lihat dari rangkaian golongan ini paling tertinggi gaji pokok ditambah dengan peringkat jabatan 23, aku cek ke sini paling tertinggi itu berarti sekitar hampir 86 juta rupiah. Total anggap aja 100 juta gitu, mungkin ada tunjangan ini dan itu lagi yang belum kita ketahui. Kalau 100 juta rupiah per bulan, dengan total dia mengabdi, apakah pada saat dia menjadi PNS langsung menjabati posisi tertinggi seperti ini? Kan tidak juga. Paling tidak mungkin baru let's say 10 tahun terakhir menjabat sebagai seorang pejabat di lingkungan pajak ini. Ya kan nggak mungkin lah totalnya juga sampai 56 miliar rupiah total hartanya. Apalagi dengan gaya hidup anaknya yang satu, kita nggak tahu apakah dia punya anak lain lagi, atau kakaknya, atau bahkan kegiatan lainnya. Itu kan nggak mungkin, karena jujur dengan rata-rata penghasilan 100 juta per bulan, bagi aku pribadi itu bukan penghasilan yang fantastis, yang wow. Menurut aku orang yang punya penghasilan fantastis itu adalah minimal tuh 1 miliar per bulan. Kalau hanya masih ratusan juta itu masih banyak. Aku memiliki teman-teman yang penghasilan masih 100 juta tapi hidupnya ya biasa-biasa aja, karena memang itu bukanlah uang yang fantastis banget, apalagi dengan gaya hidup yang seperti itu. Kalau logikanya gini teman-teman, mungkin sebagian kalian berpikir 100 juta tuh banyak banget. Iya, banyak dalam angka, tapi kalau kita breakdown kayak anaknya nih ya, MDS gitu, mobilnya aja itu ada 1,7 miliar, dua motornya 1 miliaran juga. Itu udah berapa? Terus dengan uang makannya, kalau kita punya mobil mewah, motor mewah, emangnya kalau kita kemana-mana nggak pakai bensin, nggak ada nongkrong di kafe, masa kita punya mobil mewah, nongkrongnya di warkop yang harga 10.000, 20 kan 20.000 tidak mungkin. Pasti gaya hidupnya juga akan naik. Paling tidak buat anaknya MDS itu aja per bulan, hitung-hitunganku, biaya gaulnya sekitar 30 juta rupiah. Itu belum untuk kuliah, belum untuk macam-macam dan sebagainya. Terus ini juga ada laporan dari warga bahwa ada kos-kosan yang atas nama anaknya MDS. Nah, ini juga perlu diklarifikasi. Apakah MDS ini adalah seorang pemuda yang juga punya usaha? Ataukah cuma kehidupannya cuma senang-senang foya-foya begitu aja? Kita nggak tahu. Aku yakin sih banyak pejabat dugaannya di luar sana yang menyembunyikan asetnya atas nama banyak orang, tetapi dengan surat perjanjian, karena itu adalah salah satu cara untuk menghindari laporan-laporan yang harta mencurigakan. Tapi apesnya sih gara-gara kelakuan anaknya ya, bapaknya sekarang ketimpa getahnya, harus dipecat, bahkan dia juga mengundurkan diri, bahkan dia pun juga terancam masuk penjara kalau memang hartanya nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Hitung-hitungannya kalau hanya berdasarkan dari gaji, aku yakin tidak masuk akal. Tapi mungkin secara positif thinkingnya adalah berasal dari warisan, atau mungkin saham, atau mungkin juga dia punya usaha. Ya kita lihat nanti. Kayaknya sih aku tidak mencium aroma bahwa ayahnya MDS ini punya usaha. Sebagian besar kayaknya fokus dia, usahanya adalah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini aja. Itu sih kalau aku lihat dari riset yang sudah aku lakukan. Dan dari sebagian semua cerita yang sudah beredar di masyarakat, kita tuh aku menangkap kayak ada rasa kekesalan gitu ya orang Indonesia terhadap mereka-mereka yang suka show off di media massa, terutama dalam mengenai harta. Kalau mereka mendapatkan hartanya karena mereka bekerja keras atau swasta, kita masih oke lah ya. Tetapi kalau mereka tuh show off, tapi penghasilan utamanya adalah dari pegawai negeri sipil, kita ngerasa kok
nggak masuk akal begitu. Tetapi kita akan coba lihat nanti laporannya, perkembangannya seperti apa. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus MDS ini, dan kita doakan untuk korban agar segera pulih karena sampai saat ini pun masih belum sadar, masih koma. Mudah-mudahan segera disadarkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Bagi kalian yang suka dengan potongan-potongan video pendek, please follow juga TikTok di Analisa Jasa Asmara. Sampai jumpa.